Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berkumpul lagi ya di kelas 10 dalam mata pembelajaran akidah akhlak. Baik, sebelum mengawali pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan kepada KM untuk memimpin doanya. Alhamdulillah, sekarang Ibu akan sapa dulu teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya. Ridho sehat? Iya, KM yang super aktif di kelas ini. Alhamdulillah, Ibu sangat senang sekali. Dan apakah ada yang tidak hadir? Coba Ibu akan mengabsen dulu ya. Absen pertama yaitu Muhammad Rijal. Oke, hadir. Nabelia Siti Humairo, hadir. Nabila Azkia Putri, hadir. Nabila Hafizah, hadir. Riko Ar-Rahman, hadir. Ridho Maulana Akbar. Oke, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kalian dapat hadir ya dalam pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, nah, sebelum ke materi, sebentar ya, Ibu akan kasih kalian motivasi dulu. Sepertinya sangat tidak semangat ya. Kalian pada semangat tidak? Iya, harus semangat dong ya, Ridho. Tentu kita harus semangat. Dan kita harus bersyukur. Bersyukur karena kita telah diberi nikmat oleh Allah, dapat menghirup udara segar, dapat bertemu dengan teman-teman di kelas, dapat mengikuti pembelajaran hari ini. Dan kita tuh harus bersyukur karena di luaran sana masih banyak orang-orang yang ingin belajar tapi tidak dapat kesempatan untuk belajar. Ya mungkin karena ada faktor-faktor tertentu ya yang menghambat untuk mereka dapat belajar. Jadi kita harus bersyukur karena sudah merasakan di bangku SMK, di bangku SMP-nya, di bangku SD-nya, bahkan yang dapat meneruskan ke jenjang perkuliahan. Itu sangat luar biasa ya, nikmat yang sangat indah gitu dari Allah. Nah, kita patut untuk mensyukurinya. Kita harus bersyukur dengan terus bersemangat dalam menimba ilmu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas materi. Sebentar, sebelum ke materi selanjutnya, apakah ada yang tahu tentang materi yang dibahas minggu lalu? Iya, Ridho, silahkan. Betul, tentang akidah ya. Apa itu akidah? Tuh, secara istilahnya? Iya, hebat. Masih ingat ya ternyata dan masih dapat kalian pahami. Lanjut, kita menuju ke bab 2. Silahkan teman-teman dibuka buku paketnya halaman 13. Sudah? Ya. Dan teman-teman sudah dalam keadaan berkelompok ya, karena minggu lalu Ibu telah membagi kelompoknya. Oke. Sip. Lanjut, sebelum ke pembelajaran, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama itu siswa mampu atau siswa dapat menjelaskan pengertian tauhid. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan nama-nama ilmu tauhid. Yang ketiga, siswa dapat menyebutkan istilah-istilah yang berkaitan dengan tauhid. Yang keempat, siswa dapat menyebutkan dalil yang berhubungan dengan tauhid. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan perilaku orang bertauhid. Selanjutnya ada materi nih yang harus kalian bahas. Ada poin-poin penting yang harus kalian bahas dan diskusikan ya. Kan karena minggu lalu Ibu udah membagi kelompok dan duduknya sudah dalam keadaan berkelompok, mari kalian catat per kelompok ya. Untuk kelompok pertama akan membahas pengertian tauhid dan nama-nama ilmu tauhid. Nah, itu yang harus kalian bahas.
Dan kelompok kedua itu membahas tentang istilah-istilah yang berkaitan dengan ilmu tauhid. Ya, berikut dalil yang berhubungan dengan ilmu tauhid. Oke. Kelompok 3. Kalian membahas tentang perilaku yang dapat menunjukkan orang yang bertauhid. Oke, semuanya udah dicatat ya. Boleh untuk sekarang kalian harus berdiskusi. Mau itu referensi dari buku paket, mau itu kalian sudah baca-baca waktu semalam di rumah, ataupun dari sumber internet diperbolehkan ya. Asalkan kalian harus menyantumkan sumber atau referensinya dari siapa dan harus jelas. Oke? Boleh untuk diskusinya Ibu kasih waktu sekitar 15 menit ya. Dimulai dari sekarang. Iya, Ibu rasa waktunya udah habis ya dan udah cukup. Udah selesai? Oke. Alhamdulillah kita sekarang pada sesi presentasi. Kalian harus mempresentasikan semua yang telah kalian cari, semua yang telah kalian pelajari bersama teman sekelompoknya. Oke, untuk kelompok pertama, silahkan maju ke depan. Iya, beri aplaus untuk kelompok pertama. Sangat hebat ya. Selanjutnya itu kelompok kedua. Oke, beri aplaus untuk kelompok kedua. Bagus juga ya pembahasannya beserta tanya jawabnya, dan teman-teman sangat interaktif dalam komunikasi pembelajaran kali ini. Silahkan untuk kelompok 3 selanjutnya. Iya, beri aplaus untuk kelompok 3. Alhamdulillah presentasi sudah selesai dan sangat begitu ramai dan interaktif ya. Kalian itu sangat aktif dalam berdiskusi. Alhamdulillah materinya sudah kalian pahami, dan sedikit mungkin yang akan Ibu ulas dari materi kali ini. Yang pertama itu pengertian tauhid. Apa itu tauhid? Tauhid itu berasal dari bahasa Arab. Tauhid itu berbentuk masdar dari kata wahada yang artinya keyakinan atas keesaan Allah. Nah, tauhid itu adalah keesaan Allah. Esa itu adalah satu. Nah, Allah itu tidak boleh dianalogikan dengan satu gitu ya, dengan satu atau dua atau tiga gitu, karena esa itu satu. Jadi Allah itu dapat dihitung dengan 1, 2, 3 itu tidak boleh ya, karena tidak layak kepadanya, tidak layak dikaitkan dengan bilangan. Tidak dapat dihitung dengan 1, 2, itu tidak layak ya. Jadi Allah itu satu karena tidak ada ilah kecuali Allah. Nah, kesaksian ini dapat dibuktikan dengan kalimat syahadat atau kalimat tahlil ya, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, secara istilah tauhid ini ialah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Allah ini esa, tidak ada ilah kecuali Allah. Selanjutnya, ayat yang berhubungan dengan ilmu tauhid ini terdapat dalam, ada yang tahu? Iya, silahkan Yumna. Iya, betul, dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1-4 yang terdapat dalam surah ke-112. Ada yang mau membacakan? Iya, silahkan. Oke, Ridho, sangat bagus sekali ya. Bacaan ayat suci Al-Qur'annya sangat merdu, alhamdulillah. Selanjutnya itu ada nama-nama ilmu tauhid. Ada yang tahu ada berapa? Betul, ada 4 ilmu tauhid, nama-nama ilmu tauhid. Yang pertama itu ilmu usuluddin, yang kedua ada ilmu aqaid, yang ketiga ilmu kalam, dan yang keempat ilmu ilahiyah. Ilmu usuluddin yaitu
terdapat dari dua kata, usul dan din. Kata usul itu pokok atau dasar, dan din itu artinya agama. Jadi ilmu usuluddin adalah ilmu yang berkaitan dengan ilmu agama, atau ilmu yang membahas tentang pokok-pokok agama atau dasar-dasar agama. Yang kedua itu ada ilmu aqaid. Aqaid itu yang berarti dengan keyakinan. Jadi dalam ilmu tersebut membahas persoalan atau permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketuhanan, yang berkaitan dengan keyakinan ya, mohon maaf. Nah, yang ketiga ada ilmu kalam atau ilmu tentang perkataan-perkataan Allah. Selanjutnya ada ilmu ilahiyah. Ilmu tauhid dikenal juga dengan ilmu ilahiyah, atau ilmu ini selalu membahas tentang persoalan-persoalan tentang ketuhanan. Dapat juga disebut dengan teologi. Apa itu teologi? Terdapat dari dua kata, theo dan logos. Theo itu artinya Tuhan dan logos itu artinya ilmu. Jadi teologi itu ilmu yang membahas tentang ilmu ketuhanan. Nah, selanjutnya itu ada ruang lingkup ilmu tauhid. Nah, ruang lingkup ilmu tauhid itu terdiri dari 4. Ada 4 ya. Mohon maaf, ada 3. Ada 3. Yang pertama itu ma'rifat al-mabda. Apa itu? Ma'rifat al-mabda itu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang pencipta alam, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu ada ma'rifat al-wasiqah, ialah mempercayai dengan penuh keyakinan tentang para utusan Allah. Dan yang ketiga itu ada ma'rifat al-ma'ad, yaitu mempercayai dengan penuh keyakinan tentang hari abadi setelah kematian, nanti di akhirat kelak ya. Nah, selanjutnya ada macam-macam tauhid. Ada 4. Yang pertama itu tauhid yang berhubungan dengan ketuhanan. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Mu'min ayat 65. Yang kedua ada tauhid yang berhubungan dengan sifat Allah. Terdapat dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 14. Yang ketiga itu tauhid yang berhubungan dengan kesempurnaan sifat Allah, terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 100. Dan yang keempat itu ada tauhid yang berhubungan dengan kekuasaan Allah, terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 26. Nah, selanjutnya itu ada memahami makna kalimat tauhid. Al-ilah adalah zat yang harus dipertuhankan dengan sepenuh hati ya. Allah itu yang penuh dengan rasa cinta, penuh dengan ampunan atau maghfirah, penuh dengan kemuliaan dan kebesaran. Nah, La ilaha illallah itu merupakan ucapan yang sangat benar dan penuh kejujuran gitu ya. Secara garis besarnya, la ilaha illallah itu dapat mempunyai beberapa arti. Yang pertama itu la ma'buda bihaqi illallah. Allah itu berhak dan pantas disembah. Yang kedua itu la hakima ilallah, hukum yang mutlak itu bersumber darinya. Yang ketiga ada la malika ilallah, tidak ada penguasa yang mutlak kecuali Allah, Rob kita semesta alam, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi, penguasa dan pengatur. Baik, mungkin itu yang dapat Ibu ulas pada pertemuan kali ini. Apakah teman-teman ada yang mau bertanya? Tidak ada ya, sepertinya kalian udah paham semua. Alhamdulillah, Ibu sangat senang. Dan selanjutnya, ini di sini Ibu menyediakan kuis. Ada 10 pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Silahkan, kuis ini harus diisi dengan individu ya, secara individu.
karena ibu akan mengukur sejauh mana kalian memahami tentang materi yang telah kita pelajari. Boleh diambil ya di meja ibu, dan ibu akan memberikan waktu 5 menit cukup ya untuk mengisinya. Baik. Alhamdulillah 5 menit telah berlalu, dan silahkan yang sudah menyelesaikan kuisnya dikumpulkan di meja ibu. Alhamdulillah kita telah berada di akhir ya, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dari ibu pribadi, karena yang benar itu datangnya dari Allah dan salah itu datangnya dari ibu pribadi. Silahkan untuk menutup doanya dipimpin oleh KM. Alhamdulillah ya, sekian dari ibu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.